Oke, mari kita mulai. Aku ulang ya. Start dari IHSG. Ya. Ini kita lihat IHSG-nya di sini. Aku udah bilang tadi 3 candle berturut-turut udah bisa diigoi. Terus kemudian naik di sini karena ada saham-saham perbankan, batubara, terus saham Papa PP juga naik. Nah, terus aku ulang aja tadi karena nggak nyaman banget kalau nggak bisa kasih lihat chart. Ternyata solusinya hanya dengan matiin wifi ya tadi. Tadi kita lihat di sini. Ini brandnya kemarin jatuh udah dengan volume transaksi sangat besar. Hari ini naik juga volumenya gede. Kalau saham-saham Papa PP aku masih waspada distribusi dan jangan banyak dikejar. Kalau misalkan mau masuk nitip sendal dikit aja ya. Ini cuan pun juga sebenarnya masih distribusi. TPIA ini naik bareng semuanya. TPIA dikit doang. Terus habis itu dia bentuk ekor atas. Nah, kemudian yang terakhir tadi aku bahas ada BRPT, kita ada nitip sandal di sini aja gitu. Ya, jadi ada nitip sandal di sini yang dia belum banyak naiknya. Oke. Nah, terus aku ya sorry ya yang di Igo ya agak telat banget karena tadi ada kendala teknis mau connect nggak bisa-bisa. Ternyata wifi ku yang error. Oke, terus kemudian yang aneh di TokTok pakai wifi juga bisa loh, wifi yang sama. Aku bingung sih. TokToknya pakai wifi yang sama bisa. Oke, masih bingung. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham perbankan dulu sebelum aku bahas saham batubara. Ya, tapi sebelum bahas saham perbankan, tadi aku mau bahas tentang Jerome Powell ya. Terus kepotong pas di igoinya bisa nyala. Jadi gini, Jerome Powell itu ternyata dia tuh orang Republikan. Republikan itu artinya pro Donald Trump ya, pro Donald Trump. Dan dia dipilih oleh Donald Trump, terus ditunjuk lagi sama Joe Biden. Kabarnya sih katanya ya, kemungkinan dia akan bikin prestasi buat Donald Trump gitu. Prestasinya dalam hal apa? Dalam hal nurunin suku bunga itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan dia nurunin suku bunganya sebelum Trump terpilih, kan Trump udah kemungkinan besar terpilih ya, itu bakalan ngasih prestasi buat Biden. Tapi kalau nuruninnya setelah Trump terpilih, itu bakalan jadi prestasi buat Trump. Tapi ini semua hanya kayak tebak-tebakan atau perkiraan saja ya. Jadi kemungkinan besarnya kalau enggak di November 7 ya di September 18 gitu. Nah, terus tadi aku ada bikin konten tuh ada keliru dikit ya. Jadi cepat-cepat tadi bikin voice overnya. Aku bilang di tahun lalu, seperti tahun lalu di November The Fed nurunin suku bunga. Sebenarnya bukan nurunin suku bunga. The Fed tahun lalu di November itu menahan suku bunga ya. Jadi dia nggak naikin suku bunga tapi menahan untuk yang pertama kali. Nah, yang di TokTok di Igoi udah nyala dan bisa ngelihat chart di Igoi ya gitu. Ini sepertinya ada kekhawatiran The Fed jika Trump menang akan terjadi inflasi. Jadi mungkin suku bunga bisa batal turun. Bagaimana menurut saya? Jadi ya semua kemungkinan itu tetap ada. Makanya The Fed itu nggak mau nurunin suku bunga. Kemungkinan besarnya nggak mau nurunin di Juli ini. Tujuannya supaya melihat perkembangan di Agustus, September, Oktober nanti ya. Agustus, September, paling tidak di Juli, Agustus, September itu dilihat. Dan kalau September nggak turun, maka dia masih bisa melihat di Oktober. Intinya melihat perkembangan itu. Nah, buat yang nanya, kalian nanya apa hubungannya suku bunga The Fed dengan saham? Ada yang bilang nggak ada hubungannya. Waduh, ada hubungannya banget. The Fed tahun lalu di November nggak nurunin suku bunga, cuma nahan aja, sahamnya langsung naik banyak gitu loh. Apalagi kalau dia nurunin suku bunga gitu ya. Bunda cantik tebar fierce supaya IHSG ambruk ngapain? Tidak perlu. Bunda lagi mau aku dipanggil Bunda. Oke, terus mari kita lihat ya. Ini ada yang bilang market suka Trump yang menang kayaknya. Ya iyalah, Biden udah agak-agak pikun gitu. Pakai signal Starlink. Oke. Mari kita lanjut buat saham Big Banks-nya dulu. Abis itu aku akan bahas saham komoditas batubara. Kenapa? Karena saham batubara itu menarik ya hari ini. Oke.
Miss bajunya kusut, ya udah nggak apa-apa, nggak sempet gosok tadi. Apa aja dikomentarin semua. Aku matiin dulu komennya yang ada di Igoe, sorry, aku matiin komennya dulu supaya chartnya kelihatan ya. Di Igoe chartnya kelihatan. Jadi yang di TokTok, thank you yang baru follow aku. Aku lagi ngebahas saham hari ini gimana dan prospeknya ke depan gimana. Yang di Igoe ini ada chartnya dan udah nyala. Jadi bisa lebih jelas gitu loh jelasinnya. Oke ya. Ini BRI-nya dia lagi berpotensi membentuk pattern inverse head and shoulders gede. Dan hari ini asing ada net buy BBRI sekitaran 409,6 miliar. Angka itu sebenarnya nggak besar ya buat BRI, itu nggak gede gitu. Karena kalau asing ini angka 400 miliar tuh kecil. Gedenya berapa? Gedenya ya triliunan gitu. Oke. Mtrade ID as to join live, invite nggak tahu deh, saya invite. Oke, terus kemudian ini selain BBRI, aku mau intinya gimana sih BBRI hold aja, tahan aja, koreksinya nggak bisa sedalam yang kita mau di level 4.640. Maka dari itu buat teman-teman yang investasi jangka panjang, ya kalau belum punya silahkan beli, udah bukan best price. Tapi kalau kamu yang buat trading kayaknya wait and see dulu aja ya. Terus kemudian BMRI gimana kabarnya? BMRI ini gimana kabarnya? Dia lagi kena resistance, wait and see dulu aja ya. Semuanya kok wait and see terus sih. Beberapa waktu yang lalu kita agak-agak agresif kasih tahu untuk entry di BBRI. Sekarang udah tinggal ngehold aja sebenarnya. Terus BBNI di sini juga Mtrade ada untuk jangka menengah selain untuk jangka panjang nih. Kita ada saham BBNI, kita lihat ya. BBNI-nya kita masih hold jangka menengah cuan 11%. Nah, jadi rawan profit taking sekitar level 5.200 buat BBNI, sedangkan buat saham BBCA ini hari ini mantul lumayan tinggi. Jadi kemarin yang bilang BBCA turun sendiri, ini sebenarnya just normal correction aja, koreksi normal aja, nggak usah takut ya. Terus apakah untuk lihat konfirmasi harus menunggu harga penutupan? Teorinya begitu, tapi sebenarnya untuk trading jangka pendek atau swing trading tidak perlu harus seperti itu. Thank you yang baru follow aku. Disclaimer buat yang baru follow aku, ini ada kotoran. Yang baru follow aku jangan langsung beli sahamnya ya, belajar dulu aja. Nah hari ini sebenarnya temanya aku pengen bahas saham batubara, tapi ini banyak teman-teman yang minta diupdatein buat saham-saham dari sektor perbankan, jadi aku update dulu. BRIS nggak ada perubahan sama sekali, masih aja sideways, batas bawahnya masih di 2430 atau 2420. Kalau turun dari area itu baru ya batasi resiko, selama di atas itu sih masih oke sebenarnya BRIS. Thank you yang udah ngasih gift di TokTok. Oke. Ajarin baca chart begituan Kak. Hari Minggu nanti akan ada webinar jam 7. Jadi langsung aja kalian ke supertrader.id, supertrader.id /basic ya, supertrader.id /id /basic BASIC gitu. Nah, di situ teman-teman kalau yang di TokTok pakai kode TIKTOK, kalau yang di Igoe pakai kode IGEMO ya. IGMO. Oke, terus BNGA gimana kabarnya? Ngomong-ngomong besok aku bakalan ada podcast nih bareng dengan Bang Niaga, Bang CIMB Niaga, jadi ditunggu aja ya hasil podcastnya tuh kayak gimana. Nah, Bang Niaga ini juga sama retrace, tapi retracementnya kok nggak banyak ya. Kita sebenarnya expect retracementnya tuh bisa sampai 1760. Hold aja lah teman-teman ya, kalau buat jangka menengah panjang ini kayaknya saham-saham perbankan bakalan bagus karena The Fed ada rencana nurunin suku bunga, nggak peduli dia di 31 Juli, 18 September atau di 7 November. Masih ada kemungkinan besar The Fed bakalan nurunin suku bunga tuh di 18 September instead of 7 November, meskipun timbul satu banyak pendapat di mana
Jerome Powell nih orang Republikan dia bakalan ngasih prestasi ke Trump, kayaknya masanya Trump bukan masanya Biden, dan dia akan ngasih pengumuman di tanggal 7 November setelah pengumuman presiden baru di tanggal 5. Jadi intinya sih sebenarnya kita nggak tahu mau 18 September mau 7 November, kita nggak pernah benar-benar tahu, tapi intinya ke depan, masa depannya saham ini udah lebih bagus. Karena apa? Karena The Fed udah ngomong bakalan nurunin suku bunga tanpa harus nunggu suku bunganya 2%. Ini juga menjawab pertanyaan tadi, ada yang nanya gimana kalau inflasinya naik. Ya, The Fed pokoknya nggak nunggu sampai 2% gitu. Oke, CPO apakah bangkit? CPO memang sudah ada tanda-tanda bangkit dikit, tapi aku kepengen banget bahas saham dari sektor batubara dan juga komoditas lainnya. Aku mau bahas dari Elsa dulu. Saya mau nanya, siapa di sini yang punya Elsa? Boleh ditulis di sini. Punya Elsa atau Elsa cuan berapa persen ya? Thank you yang udah nungguin live aku dan sabar nunggu tadi berapa menit, sempat ada error. Alisnya tinggi sebelah yang bener. Yang mana sih? Kamu jangan bikin saya deg-degan loh. Dulu pernah alisku gini terus kena AC katanya. Ada yang punya Elsa, ada yang cuan di Elsa. Oke, mari kita lihat Elsa gimana kabarnya. Kemarin ada tanda pembalikan arah dikit dalam jangka pendek, abis itu dia ngegas naik lagi. Wih, keren banget ini ya. Jadi siapa bilang saham sepi, ayah itu mah nggak bisa milih sahamnya aja. Jadi thank you buat sistem tradingnya M-Trade, sistem trading super trader sebenarnya yang dipakai oleh M-Trade ini. Nah terus sistem trading super trader yang dipakai M-Trade ini membuat kita bisa cuan di Elsa 17-18%, belum di profit taking sih jangka menengahnya ya. Jadi kapan profit takingnya, targetnya berapa? Resistansi 550, tapi belum tentu kita jualan di 550. Kalau besok ngegas lagi, waduh gak sopan ini naiknya, tapi ya kita akan hold aja ya. Elsa mengagetkan. Kata Lucy Eprapto, Elsa cuan 17%, tapi tinggal secuil ya, nggak apa-apa daripada nggak punya sama sekali. Aji Purba lucu banget ya. Dia kesel PTBA dijual malah naik. Aku kasih lihat kamu satu saham lagi ya, yang mungkin bikin kamu kesel juga karena kamu mungkin nggak punya saham ini. Oke ya, Miss, untuk konfirmasi breakout apakah harus nunggu di closing? Yang benar sih di closing, tapi kita belinya di intraday ya. Kita beli di intraday. Kalau di closing dia false breakout, selama dia nggak breakdown support sebenarnya nggak apa-apa kok. Yang penting patternnya sebenarnya masih pattern bullish. Oke ya, agak munduran dikit. Oke. Elsa udah dijual malah naik. Nah aku mau nanya sekarang, siapa yang punya Japfa yang udah dijual malah naik? Anakku loh jual Japfa separuh di sini di harga sekitar 1445. Abis itu sisa separuh lagi nggak dijual ya kan, di hold buat jangka menengah. Tadi malam saya ajak evaluasi gitu loh. Nah terus abis itu aku kasih tahu anak-anakku, nak aku kasih lihat lagi, tau gak sih Japfamu sekarang jadi begini, cuannya 17%. Secara rupiah uangnya jadi segini. Mereka langsung terdiam. Mah, harusnya dulu gak dijual ya yang separuh ya. Nah itu namanya bedanya trading jangka pendek dan jangka menengah gitu loh. Nah kalau pas lagi naik terus jangka menengah itu lebih enak. Tapi kalau misalkan ternyata sahamnya turun, yang jangka pendek kemarin lebih cuan. Secara presentase lebih banyak cuan yang mana sih? Secara presentase lebih banyak cuan yang jangka menengah. Jadi jangka menengah tuh lebih banyak naiknya gitu daripada yang jangka pendek ya. Selama tren saham itu bukan lagi sideways. Nah kalau lagi sideways dia akan lebih banyak turun. Ini ada yang nanya dulu di M-Trade ada artikel insight gitu. Banyak, sekarang kok nggak begitu banyak karena kita melihat kebutuhan audiens lebih sukanya apa? Audiens tuh lebih sukanya dikasih ilmu ya. Jadi kalau update-nya tuh udah banyak, jadi nanti supaya tidak semakin kebanyakan informasi, kita kasih the how. Nah gantinya insight itu kita bikinin apa? E-course. Oke? Yuk kita lihat lagi saham apa. Nah jadi yang punya Elsa sama Japfa mau diapain?
hold sampai trennya berbalik, sampai dia jatuhnya udah lumayan kayak jatuh sehari dalam gitu. Di mTrade kita akan update secara real time. Thank you yang baru nge-follow aku di TokTok. Aku nge-live juga di Igoy. Di Igoy aku pakai chart, jadi kamu bisa nonton chartnya di Igoy. Nah, hari ini aku mau bahas saham batubara. Siapa yang punya saham batubara? Apa yang terjadi sama saham batubara? Perasaan aku kerja di United Tractor Group gak merasakan apa-apa. Cakep, pertanyaannya menarik. Aku mau bahas ini juga nih. Tapi sebelumnya aku mau nanya, kamu punya saham batubara nggak? Kalau kamu punya saham batubara, kamu punya saham batubara apa? Thank you yang baru follow aku di TokTok. Aku nge-live juga di Go ya, ada chartnya. Oke. Kamu punya nggak saham batubara apa? Punya nggak? Toba, oke. Paliindi, Adaro, ITMG. Pertanyaan kedua, lagi cuan atau lagi loss? Cuan atau loss? Tulis di sini, cuan atau loss. Ada chat di Igoy. Lagi cuan atau loss? Oke, aku mau bahas yang pertama, Adaro Energy. Yang pertama, Adaro Energy. Mari kita bahas Adaro di Igoy. Kelihatan chartnya. Aku ingetin terus yang di Igoy jangan ngambek ya, kan kasihan nih warga TokTok gak bisa lihat chart. Nyalain TokTok hanya untuk pindah ke Igoy. Oke, Adaro Energy kemarin aku bilang apa? Dia lagi nguji resistance gitu. Nah, ini ada yang masih untung, ada yang masih rugi, ada yang udah untung. Lagi di resistance. Ini ada 1, 2, 3 kali ya, di tanggal berapa nih? 13 Mei, 3 Juni, dan sekitaran di awal Juli kemarin. Ini dia ketahan resistance-nya di 2950. Nah, maka dari itu kemarin kita bilang jangan beli di dekat resistance, sekaliannya udah breakout. Bener, baru kemarin ngomong hari ini dikasih breakout deh. Lihat di Igoy ada chartnya ya. Jadi hari ini breakoutnya juga cakep banget dengan volume transaksi yang sangat tinggi ya. Jadi ini dengan volume transaksi yang sangat tinggi di sini. Terus ini bakalan kemana? Kalau kenapanya ntar saya kasih tahu sih. Kenapa saya kasih tahu? Bakalan kemana? Potensi terdekat sampai ke 3130 si Adaro ini. Nah, kita sekarang mengukur risk to reward ratio. Kalau sampai ke 3130, terus stop loss-nya di bawah ini, di sini. Ini risk to reward ratio-nya berapa? Oh, ternyata 2,29. Ya, jadi kalau stop loss-nya di level 2900, di bawah support dong, jangan pas di supportnya, ntar mantul lagi kalau salah taruhin stop loss. Terus upside-nya sekitaran di 3130, meskipun kita nggak target, kita pakai resistance untuk upside. Nah, 2,29, artinya ini positif. Kalau di bawah 1 itu sebenarnya gedean resikonya. Nah, berarti masih ada potensi cuan yang masih cukup oke. Terus mungkin ada yang bilang, woi itu patternnya kayak pattern cup and handle nggak sih? Boleh nggak sih ini dibilang cup and handle? Karena ini kan jatuhnya gara-gara dividen ya. Coba nggak jatuh gara-gara dividen, mungkin dia jatuhnya pelan-pelan gitu kayak cup. Bisa aja ya. Oke, teman-teman yang di TokTok lihat di Igoy ya, ada chartnya ya. Nah, perhatikan di sini, kalau aku pasangin panah kayak gini untuk ngitung projection cup with handle-nya, kira-kira dia bakalan di angka mana ya? Kira-kira naiknya sampai di angka berapa ya? Ting ting, taruh dulu sini. Ini bakalan sampai sekitaran level 3270 ya, sampai level 3270-an. Nah, kalau di level 3270 di sini berarti upside-nya justru lebih gede lagi. Pertanyaan saya, kamu punya Adaro nggak? Yuk langsung ke Igoy yuk, ada chartnya. Kamu punya Adaro nggak? Tulis ya di komen sambil aku ngejawab pertanyaan Alvin Irawan P. Ya, aku ngejawab Alvin Irawan P. Jadi harga batu bara ini baru berpotensi menguat. Kalau kita lihat harga batu baranya sendiri di sini, kita lihat ya, Newcastle
Coal Futures, Global Newcastle Coal Futures, ini naiknya nggak signifikan, cuman sideways doang gitu. Jadi bukan cuman Adaro doang loh yang naik hari ini, saham batubara semuanya naik loh. Nah ternyata sentimennya apa? Gak ada sentimen, sentimennya cuman harga batubara potensi naik karena The Fed bakal nurunin suku bunga sehingga perekonomian bisa bergerak dengan lebih leluasa. Bener nggak sih? Karena naiknya harga batu bara itu berpotensi untuk mendukung permintaan produksi dari China ya. Jadi sebenarnya menurut aku sih gak ada sentimen apa-apa ya. Itu kayak dihubung-hubungin aja semua. Kalau sentimen di akhir tahun, jelang akhir tahun ini akan ada winter itu menaikkan permintaan batu bara, itu bisa nggak pakai sentimen tuh? Ya bisa aja. Maka dari itu teman-teman, kalau kita cuma ngejagain sentimen atau ngejagain berita, susah banget tradingnya. Nah hari ini M-Trade itu ada bisa masuk di saham batubara, beberapa saham batubara. Bahkan beberapa hari kemarin kita tuh udah nyolong start di United Tractor dan juga di ITMG, UNTR dan juga ITMG kalau kalian ada ngeliat gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Gak ada sentimen sama sekali karena kita ngelihat pattern akumulasi ya. Jadi akumulasi partisipasi itu kita lihat, distribusi kita juga lihat. Jadi kita tidak mengandalkan berita, ilmunya di sini nih. Kalian ikut aja ke supertrader.id/basic. Nah, aku mau kasih lihat kalian nih. Jadi ini saya nggak mengarang indah ya. Ini M-Trade ada saham PTBA. PTBA-nya udah masuk dari kapan? Dari 28 Juni 2024, untungnya 6-7%. Terus kemudian nanti aku kasih lihat juga yang rugi-rugi ya, biar nggak dibilang, oh ya yang dipamerin cuan doang. Adaro kita baru masuk tadi, tanpa berita apapun, just ngelihat breakout aja. Ya, terus kemudian ITMG kita udah masuk beberapa hari yang lalu, ini udah cuan sekitaran 4-5%, yang tadi di tanggal 16 Juli kita baru masuk lagi juga untuk jangka pendeknya. Jadi jangka menengah udah masuk duluan. Kita udah trading beberapa kali ITMG-nya. Terus kemudian UNTR ini tanggal 3 Juli kita udah masuk pada tanggal 3 Juli, agak-agak early tapi tetap bisa nyolong start, udah cuan 4-5%-an. Nah, terus ada Indika Energy di sini. Ini Indika Energy baru masuk tadi. Jadi yang baru masuk tadi cuman Adaro sama Indi doang. Nah, jadi kita tidak mengandalkan berita. Kalau ngandalin berita kadang bisa kebalik-balik. Misalkan TikTok masuk ke Tokopedia, pas keluar beritanya harga sahamnya malah turun ya. Jadi bisa sell on news. Intinya belajar di sini supertrader.id/basic yang di IGOI pakai kode IGEMO, terus yang di situ pakai kode TIKTOK. Oke. Aku mau buka chart saham apalagi ya yang di IGOI. Bisa lihat chartnya. Alvin Irawan udah kejawab ya, berarti ya gak usah dipikirin beritanya apa. Karena kalau pakai berita ini itu agak-agak susah juga ngelihatnya. Lebih gampang ngebaca siklus pakai chart. Oke. Tadi aku udah bahas Adaro, aku mau bahas Indi. Nah, Adaro tuh kan bedanya sama Indi tuh gini nih. Aku bahas ulang ya, Adaro ya. Adaro ini, sorry terpaksa matiin komen lagi di IGOI karena nutupin chart ya. Jadi Adaro ini dia udah ngebentuk patternnya tuh sebenarnya cup and handle. Kalau misalkan dia nggak ada bekas jatuh kena dividen ini dia bentuknya cup handle gitu ya. Jadi jatuhnya bisa pelan-pelan gitu. Nah, ini tadi aku sudah bilang dia potensial mencapai upside-nya 3130 yang pertama, dan yang kedua 3270. Disclaimer on gengs, jadi stop loss-nya di bawah 2900. Oke, terus aku mau buka Indi. Yang membedakan Adaro dengan Indi adalah Adaro itu udah didahului uptrend yang panjang. Jadi Adaro tuh udah banyak yang cuan posisinya. Ya, ini udah didahului uptrend panjang. Bedanya sama Indika Energy ya, yang baru follow aku di TokTok banyak banget, thank you banget. Kalian langsung aja ke IGOI buat lihat chartnya.
Yang di ini ya, Indica Energy, ini tuh baru mau recover dari downtrendnya. Nah, jadi kalau Ellen sendiri lebih suka mana, Adaro atau Indi? Sebenarnya lebih bullish Adaronya, tapi kalau kalian nyari upside yang masih banyak, itu ada Indinya. Loh, maksudnya gimana sih? Adaro naiknya bakalan lebih cepat, karena secara psikologis dia nggak ada nyangkutersnya dikit gitu loh. Jadi posisi dia tuh lagi di atas ya, nyangkutersnya mungkin ada tapi nggak banyak. Jadi di bawah tuh kayak handuk tuh udah diperasin dulu loh, jadi bebannya tuh udah berkurang. Sedangkan si Indi ini masih di bawah banget. Jadi kalau kalian yang suka pakai valuasi Indi juga mestinya lebih murah daripada Adaro. Nah, terus kenapa kali ini aku suka saham yang lagi masih di bawah? Biasanya Ellen kan suka saham yang udah bullish gitu ya, udah naik tinggi, sideways terus breakout lagi, karena nggak ada nyangkutersnya. Kenapa? Sebenarnya karena beberapa bulan ke depan itu sentimennya bakalan bagus, bakalan bullish jika The Fed, Jerome Powell nggak PHP. Jika The Fed ada turunin suku bunga, maka aku suka saham-saham yang kayak gini. Logikanya investor gede atau investor asing itu mereka akan mencari emiten yang valuasinya masih murah. Jadi kalau investor-investor gede itu mereka pakainya valuasi. Nah, kita investor retail, remah-remah rengginang, trader dan investor retail itu kita pakainya apa? Kita pakainya strategi untuk membaca pergerakan si investor gede. Nangkep? Strategi untuk membaca pergerakan investor gede. Wih, itu disebut bandarmologi dong. Yes, tapi kita tidak hanya melihat pergerakan si bandar doang. Investor gede, smart money itu ada yang memang dia benar-benar investor asing, investor gede. Jadi kita pelajari ilmunya di supertrader.id/basic pada tanggal 21 Juli hari Minggu ya. Ini pakai kode IGEMO, yang di sini pakai kode TIKTOK supaya bisa dapat gratis terbatas ya. Oke, terus aku mau nyalain lagi komennya sebentar aku nyalain, kadang aku matiin karena nutupin chart di Igoy. Thank you. Oke ya, terus BBRI tadi aku udah bahas. Aku mau bahas saham batubara yang lainnya nih. Nah, bagaimana dengan PTBA? PTBA ini seret bener ya, nggak naik-naik ya. Ada yang bilang gua jual malah naik nih. Nah, Ellen punya nih PTBA. PTBA-nya gimana? Punya saya. Ellen beli PTBA 2 kali di 2023 dan 2024. Nah, kalau kalian beli PTBA di 2023, ini gak dibahas-bahas, ITMGC sabar satu-satu. Kalau kalian beli di 2023, sekarang itu berarti masih posisi rugi ya. Tapi kamu dapat dividen yang gila, keren banget sih dividennya waktu itu tuh 28% loh dari harga sahamnya. Nah, sekarang kalau dibandingin dengan harga beli terakhir sebelum bagi dividen di 2023, itu minusnya 29%. Jadi sekarang kalau kamu jual di harga sekarang, kamu dapat dividen di 23 tahun 2023 dulu. Itu sebenarnya impas-impasan. Aku sih nggak mau jual. Aku kemarin udah untung dari dividen 2023, terus di 2024 dapat dividen lagi. Dari modal lama aku hitung aku dapatnya sekitaran 6%-an. Dari modal baru ada nambah sedikit, untungnya 13%. Dan baru pertama kali dalam hidupku aku dividen investing, karena biasanya malas banget dividen investing. Emitennya gak liquid, terus harga sahamnya pasti turun, karena pasti turun abis bagi dividen. Nah, sekarang PTBA udah mulai normalize harga sahamnya, ngikutin teman-teman yang lain udah mulai naik nih. Jadi kesimpulannya yang punya PTBA dari hasil dividen tahun-tahun kemarin, mungkin ada yang punya nggak? Tulis di sini. Iya saya punya gitu. Punya nggak? Itu kalian nggak usah buru-buru jualan ya. Kenapa? Ada yang bilang, wah ini aku udah rugi lama banget dari harganya, dapat dividen tapi rugi harga, buru-buru jual. Kalau kalian jual cepat-cepat, ini baru impas-impasan aja ya. Jadi jangan buru-buru jual. Kenapa? Karena hari ini baru naik dengan volume transaksi tinggi. Nah, posisinya si PTBA ini mirip kayak Indi, beda sama Adaro yang udah di atas. Jadi kalau ngelihat cara pikirnya investor gede, mereka akan cenderung profit taking dari Adaro yang dianggap udah agak tinggi mungkin, atau
dari saham lain yang udah dianggap agak mahal, dan mereka akan mencari saham yang secara valuation lebih murah, yaitu saham kalau di batubara tadi ada Indi dan juga di PTBA ini, dan dua-duanya menurut aku tuh cakep. Nah kalau misalkan China banyak impor batu bara, sebenarnya ada 4 emiten yang diuntungin, ada Indi, Adaro, ada PTBA, dan juga ada ITMG. Nah, Indi, Adaro, PTBA ini aku udah bahas, bentar lagi aku bahas ITMG, sabar ya. Oke ya, sabar ya. Ini ada yang minta bahasin BRI lagi, sabar ya. Nah, kalau kalian sempat merasa trading saham komoditi dibiarin sambil tidur, investor tidur, this is the real definition of sleeping investor, terus bangga. Salah banget, nanti abis cuan, abis itu kamu bisa jatuh sahamnya. Saham batubara tuh nggak boleh ditinggal tidur, harus diperhatikan. Jangan pula nonton live aku hari ini terus besoknya kesenangan beli saham batubara, abis itu nggak nonton live. Padahal udah dikasih gratis setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hari ini telat karena kendala teknis. Jadi intinya jangan dijual dulu. Sebentar ya, aku akan bacain lagi komen kalian. Tapi aku di PTBA belum selesai. Hari ini PTBA baru saja breakout dari 2580, breakoutnya cukup bagus, potensi naik sampai level 2700 dan potensi naik lagi sampai 2720. Ingat kata-kata aku, namanya potensi, itu bukan kepastian ya sayang ya. Oke, teman-teman yang baru follow aku di TokTok, aku lagi nge-live juga di Igoy dan ada chartnya di sini. Jadi langsung melipir ke Igoy aku. Nah, jadi yang namanya potensi itu bukan kepastian ya sayang ya. Jadi kamu jangan terus beli, terus dibiarin. Abis itu kita udah jualan, udah profit taking kemana-mana, atau udah cut loss mungkin ya, nggak harus profit taking. Terus bilang berapa bulan kemudian bilang katanya bagus dulu, terus turun. Hayya, nggak boleh seperti itulah ya. Mesti diupdate terus. Ini saham harus lihat terus setiap hari. Di Mtrade dikasih update real time, di live update-nya telat. Ya udah, daripada nggak sama sekali update-nya telat, kamu masih bisa jual besoknya gitu loh, kalau misalkan suruh jualan. Nah, stop loss-nya si PTBA ini kalau jatuh di bawah 2520 ya sayang ya. Jadi kalau misalkan kena 2490, nah itu juga mesti udah batasin resiko. Intinya di bawah 2520 aja deh gitu. Terus kenapa nggak pakai support yang ini sih di 2570? Boleh kok kalau mau pakai support 2570, nih kan support yang baru dijebol tadi, itu yang paling dekat. Cuman kita tuh mau ngasih toleransi dia tuh gerak dikit gitu loh, gitu, biar dia kalau ada retrace dikit itu nggak apa namanya, nggak langsung kena stop loss, nggak deket banget gitu. Karena jaraknya juga dari harga sekarang sampai ke stop loss terdekat itu jaraknya deket banget. Coba mari kita ukur ya. Mari kita ukur, seandainya tadi kamu beli di harga 2620 ya, Mtrade sih udah beli di bawah sini, udah beli di 2470-an, 2450-an di tanggal 28 Juni. Makanya kalau nggak mau telat ikut Mtrade. Mungkin ada yang bilang, Mtrade telat loh secara harian intraday. Kita kan nggak trading intraday sayang, kita nggak trading intraday, tradingnya kita untuk jangka menengah dan juga swing trading beberapa hari. Oke, kita lihat resistance terdekat di 2690 ini. Kalau stop loss-nya di sini ya di level 2560 ini reward to risk ratio-nya 1,5. Oke ya, sekarang kita lihat kalau stop loss-nya di level 7.500 ya. Terus kita lihat masih ada potensi naik nggak sih? Ini sampai di atas ini paling tidak nutup gap di sini ada potensi naik, tapi harus lebih bersabar kalau time frame-nya lebih gede ya buat PTBA ini gitu loh. Jadi nggak yang buat buru-buru punya, nggak buat yang scalping punya gitu. Nah ini ternyata risk to reward ratio-nya masih 2 gitu loh. Jadi aku suka trading jangka menengah itu sebenarnya karena nggak time sensitif. Aku nggak suka trading yang diburu-buru gitu loh, kayak sehari harus beli jual gitu. Aku sukanya ngehold jangka menengah, dan itu juga yang aku ajarin ke anakku. Aku kasih mereka experience meskipun masih pakai duit mama, nggak dikasih duitnya, cuannya aja yang dikasih. Aku kasih mereka experience, kasih pilihan. Saya tidak mengatur mereka, saya kasih pilihan. Di sini lu mau jual atau hold. Jual separuh boleh. Akhirnya mereka jual separuh, dan di sini mereka merasakan, "Ma, tahu gitu nggak dijual ya? Kalau gitu trading jangka menengah." Nah, saya kasih tahu kalau jangka menengah turun ya kamu harus rela. Harap bersabar yang di sini hanya nunggu untuk dibahas saham, karena saya mau kasih cara-caranya, mau kasih
edukasinya semoga bisa dipahami. Jadi untuk PTBA tadi lumayan details, apakah bisa dipahami buat PTBA-nya kawan-kawan? Oke, Onglin sih, thank you udah follow aku. Dari teman-teman yang di TokTok, di sini ada chatnya di Igoy, just follow aku di Igoy di sini ya. Oke, paham nggak yang tadi aku bahas PTBA banyak? Bumi UNTR dong, sebentar. Abis ini aku akan bahas ITMG. Irma Damayanti, saham-saham yang udah naik ini bakal retrace dulu atau naik terus ya? Biasanya kalau baru hari pertama breakout, hari ini breakout volumenya kencang, besok masih bisa naik. Tapi kalau ditanya, abis itu ada retracement nggak? Bisa ada retracementnya. Maka dari itu kalau kamu nggak dapat hari ini, besok jangan dikejar, tungguin aja retracementnya. Tapi kan retracementnya harganya lebih mahal. Nggak. Memang kalau misalkan harganya lebih mahal pun secara psikologis, orang-orang tuh udah banyak yang profit taking dan siap untuk naik lagi. Paham nggak sih? Paham nggak sih? Jadi nanti bentuk bendera gitu loh. Kalau misalkan bentuk bendera itu lebih bagus daripada baru tiangnya doang. Nanti kamu dapat di pucuk pas jatuh di bawah kan nunggunya kelamaan. Kalau bisa dapat diskon lagi, why not? Paham nggak? Paham nggak? Ya, yang pengen tahu strategi aku, nggak usah mikirin pakai sentimen, pakai berita. Aku ada bahas sentimen, aku ada bahas berita, terutama makro ya. Tapi aku nggak terlalu fokus di sentimen dan berita. Kalau kalian perhatiin, aku banyak bahas price and volume, money management. Nah, ilmunya namanya super trader. Kalian bisa ikut supertrader.id /basic, URL-nya itu BASIC. Hari Minggu tanggal 21 Juli jam 7 sore pakai kode IGEMO di situ, atau di situ pakai kode TIK TOK. Bisa dapat gratis tapi terbatas. Oke, kalau di hold minimal 5 tahun, apa harus pantau chart juga? Bagaimana kamu bisa tahu mau nge-hold 5 tahun kalau kamu nggak pernah mantau? Untuk saham-saham yang di hold dalam jangka panjang, kamu mesti memperhatikan fundamentalnya. Satu, secara valuationnya harus diperhatikan. Dan saya tidak mau beli dan simpan saham selamanya tidak saya pantau. Tetap harus dipantau. Kalau hold 5 tahun untuk saham-saham big banks, misalnya BRI, BMRI, BBNI, BBCA, itu paling tidak banget ya, minimal banget itu kamu mesti lihat dia sebulan sekali. Kalau kamu sibuk, kamu paling tidak lihat dia seminggu sekali. Supaya apa? Supaya kalau ada potensi dia turun, jatuh kayak BRI kemarin, kamu nggak ketinggalan peluang. Oke, BRPT udah aku bahas ya, BRPT aku udah bahas. Miss katanya ada pattern baru, Dino pattern, itu mah lucu-lucuan aja sayang. Oke, ya aku akan bahas saham batubara yang lainnya, yaitu ITMG. Oke, sama satu lagi Miss, pattern gedenya lagi arah kemana? Sama apa ya? Oke, aku mau lihat ITMG ya, kasih lihat ITMG ya di Igoy. Jadi lihat chart di Igoy kawan-kawan. Aku sebenarnya suka banget ngobrol sama kalian, bacain komen kalian, tapi kasihan kalian sendiri kalau chartnya ketutupan. Jadi terpaksa saya matiin chartnya di sini. Ini udah jam berapa sih? Jam 9, gak apa-apa aku lebihin ya, karena tadi aku mulainya juga telat banget karena ada kendala teknis. Ya, jadi ini perhatiin nih ITMG nih. Ini pattern apa nih? Pattern kayak huruf J. Wih, inget nggak? Ini kayak sama apa? Aku nyalain komennya. Seru. Ini kayak sama apa? Kayak apa? Tulis nih. Kayak apa? Tulis sahamnya. Kayak terus kode sahamnya apa? Kayak apa? Ya di Igoy. Di Igoy lihat chartnya. Kalau di TokTok nggak bisa kelihatan. Kayak saham apa? Sage bilang CNH, sebenarnya bukan CNH. Kalau CNH didahului uptrend, dia didahului downtrend. Andi Fitri Wulan, nyaris bener, tapi typo. Kayak apa? Kayak Java, bener. Liying 85, pinter. Ismeis kayak apa? Elsa pas dia belum breakout. Kayak cangkir, iya sih, tapi ini keluarnya di bawah, jadi nggak boleh nih disebut cangkir gitu ya, disebut cup handle. Wih, udah senang semua nih, sekarang udah pada pinter ya, aku kasih clue dikit itu udah pada tahu. Nah, jadi aku kalau nebakin anakku juga dikit-dikit doang. Nah, kemarin anakku baru beli satu saham baru, yaitu saham ITMG ini ya, si kakak yang beli karena kakaknya masih libur, dedeknya lagi sekolah gitu. Terus aku cuman update 2 saham doang buat 3 sih, BRI, Jakva sama ITMG buat mereka. Oke ya. Oke, terus ini intinya si ITMG ini gimana?
Aku matiin dulu komennya, genepin jadi 3.000 viewer dong di Igoy. Yuk, yang di TokTok ke Igoy aja. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini resistensinya ada 26.200 di harga 26.200. Potensial breakout. Jadi kalau misalkan mau beli di area sekarang udah bukan area best price tapi masih bisa ya. Jadi di M-Trade ada masuk di tanggal 16 Juli kemarin. Ini dia potensial breakout. Kalau sampai turun batasnya berapa? Gak usah takut turun. Yang namanya saham ada naik ada turun. Saya tidak takut salah analisis karena secara probability banyak benarnya daripada salahnya. Ketahuannya dari mana sih nih? Lihat banyak hijaunya kan di M-Trade daripada merahnya nih. Nih, ini banyak hijaunya daripada merahnya gitu loh. Nah, jadi kita tidak takut salah, kita tidak takut stop loss, kita tidak takut dibilang kok ini sahamnya rugi. Ya, itu namanya realita. Kalau nggak mau rugi sih jangan di saham gitu ya. Taruh aja duit di bawah bantal gitu. Nah, jadi kesimpulannya beli aja nggak apa-apa. Disclaimer teman-teman buat yang udah trading saham ya. Kalau yang masih pemula, jangan ya, yang masih pemula watch dulu aja. Aduh, aku kena apa ini di TokTok ini? Kena warning. Ayah, sebentar ya, aku beresin dulu TokToknya. Come on baby, harus drag the puzzle. Udahlah. Oke. Intinya, kalau kalian udah nggak pemula, kalau kalian udah punya akun saham dan udah siap untuk pembatasan resiko di ITFG di sini, kalian boleh tuh kalau mau trading dan ada pembatasan resiko di bawah 25450. Nah, buat kalian yang masih pemula, DM aku dengan kode SDO atau SD0. SDO atau SD0 di DM aku kita akan kasih edukasi gratis buat kalian yang pemula dan untuk buka akun saham juga. Nah, ini kira-kira ITMG bakalan bisa naik sampai level berapa? Yang pertama, resistance pertama di 27.000. Kita tidak pernah target, tapi kita menghitung area-area yang rawan dengan profit taking, yaitu ada di 27.000 dan 28.500. Di 27.000 dan 28.500 di area tersebut ya. Terus kemudian gimana dengan saham yang lainnya ya, saham batubara lainnya? Kira-kira mau aku bahasin apa nih saham batubara yang lain? Scalp, ya bener tuh pattern scalp. Saham batubara lain aku mau bahas apa nih? Kira-kira pengen dibahas sama apa? Batubara, masih batubara. Dibahasin apa? Adaro udah. Lama tadi Adaro aku bahas. Elsa udah. UNTR sama Bumi boleh deh. Di TokTok barusan aku kena warning. Hahaha. Kayak aja. Ngomongnya bisik-bisik sekarang. Kayak aja ada chartnya. Oke ya. Jadi hari ini UNTR juga habis breakout. UNTR-nya habis breakout di sini di 24.000. Breakout di 24.000. Jangka pendek bakalan ke 24.850, dia akan ada mungkin retracement dikit. Tapi habis itu bisa naik sampai 26 ribuan. Disclaimer on, stop loss di bawah 23.375 ya. Jadi UNTR-nya juga masih bullish. M-Trade udah beli low, udah review buy, bukan beli sih, kita bukan asset management. Nggak terima titipan duit ya gengs ya. Di 8 Juli 2024 gitu ya. Oke, aku tambahin satu lagi Miss buat yang mau hold 5 tahun. Seperti kata Miss Ellen, mesti lihat pattern gedenya lagi ke arah mana. Sebenarnya lebih ngelihat valuasinya juga kalau 5 tahun itu ya. Pattern gede dari chartnya oke, tapi lebih ngelihat valuasinya kalau long term. Ada summary-nya nggak sih Miss di Mvest? Mvest itu malah dikasih tahu sahamnya. Untuk long term investing mereka lagi aktif di mana sekarang? Selain BBRI itu dikasih tahu. Oke, terus Toba gimana kabarnya? TBS Energi Utama ini juga udah naik lumayan signifikan di sini di Toba. Tapi naiknya dia justru malah udah naik duluan nih. Jadi jangan beli sekarang ya, wait and see dulu aja untuk Tobanya. Terus kemudian
wait and see dulu ya buat Toba ya. Kita ngelihat Toba ini bisa sampai ke 274. Jadi kalau kamu punya modal bawah, hold aja dulu. Kalau kamu belum punya, jangan beli dulu ya. Tunggu retracement. Gimana cara gabungnya? Belajar aja dulu di supertrader.id _BASIC hari Minggu nanti tanggal 21 Juli jam 7 sore. Atau kalau kamu pengen ikut online akademi kita, bisa tap tombol WA di Igoi aku. Di profile Igoi aku ada tombol WA. Oke ya. Grup Hatanoko. Ntar deh. Batu bara lagi. Loan Growth Indonesia dulu ya, update makro dulu. Nilai pinjaman di Indonesia itu naik 12,6% secara tahunan pada bulan Juni 2024 ya. Setelah mengalami pertumbuhan 12,15% di tahun lalu gitu. Jadi pertumbuhan kredit 2024 diperkirakan masih di batas atas kisaran 10-12% tahun 2024. Permintaan kredit rumah tangga juga masih oke. ASII gak dibahas-bahas, ASII bakalan bagus kalau UNTR-nya bagus. Cuman sekarang pattern-nya masih belum bullish. Jadi yang nyicil-nyicil tuh baru yang investing aja. Big trend masih downtrend, sekarang jangka pendeknya masih sideways aja gitu ya. Oke. Lagi heboh ya berita Pak Hermanto Tanoko ya. Saya kan berteman dengan beliau. Berita-berita itu disanggah oleh beliau sebenarnya. Kalau aku boleh menyampaikan, ada kesalahan data di Forbes, tapi terus dipom-pom sama media. So you have to be very careful sama media ya. Oke, BBRI pada minta lagi BBRI. Oke. Yang baru mau belajar saham bisa DM aku SDO atau SD0. Kita kasih seminar gratis buat buka akun saham dan diajarin pemula untuk saham itu gimana. BRI singkat cerita dia ngebentuk inverse head and shoulders. Jika dia naik di atas 4.970 bakalan berpotensi menuju ke 5850 ya, ke 5850. Gokil Pak Hermanto top global 2. Beliau bilang itu ada kesalahan data gengs, gak usah dipusingin gengs. Unilever breakdown 2780 bye bye ya. Kita udah caw dari Unilever kemarin. Oke, terus BBTN gimana kabarnya? ADMR, aku mau ADMR deh. Aku mau ke komoditi deh. Masa banking terus? Tadi di awal udah banking loh. ADMR-nya sideways, aktif tapi sideways. Aku biarin aja di situ dulu. MBMA sama MDKA. Ntar dulu aja. Masih lebih asik di batubara tadi. Masih lebih asik di batubara. Udah kira-kira kayak gitu dulu teman-teman. Thank you yang udah nonton live aku malam hari ini. Akhirnya bisa juga nih 1 jam. Setelah tadi telat lumayan lama ya. BRPT udah dibahas tadi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa hari Minggu jam 7 sore ada webinar untuk ngerti gimana saham mau naik dan gimana saham mau turun, bisa dipakai di Bitcoin dan instrumen lain USD, bisa juga tanpa harus ngelihat berita dan bisa tahu big money, smart money, bandar geraknya arahnya kemana tanpa harus ngebaca summary brokerage, tanpa harus ngelihat bid offer, enak toh. Jadi belajar di supertrader.id _basic itu adalah preview dari strategi super trader kita yang kita bawain di workshop 21 Juli jam 7 sore pakai kode promo IGEMO dan di situ pakai kode promo TIKTOK ya. Oke, yang udah advance di live harap bersabar ya. Aku mesti banyak mengulang untuk teman-teman yang pemula. Banyak pemulanya. Jadi kalau mau lebih to the point straightforward di morning briefing M-Trade itu eksklusif untuk our student. Daftarnya di mana? Di mtrade.id _academy atau just DM aku ketik M-Trade. Bingung ya? Banyak banget yang diiniin. Pokoknya udah hari Minggu nanti aja ketemu ya. Dadah. Yang masih pemula ketik apa ya, SDO atau SD0 buat dapat seminar saham buat pemula. Jam berapa? Jam 7. Oke. Good night. Bye.